Baik, bisa kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf SIK MH. Yang kami hormati Ketua PPATK yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama PPATK Republik Indonesia, Brigjen Pol Albert TB Sianipar SIK MH. Yang kami hormati Direk Jampidum yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur D Jampidum, Dr. Sugeng Rianta SHMH. Yang kami hormati Wadir Tibet Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Den Dwi Nugroho SHSIK MH. Yang kami hormati Kasubdit 2 Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso SIK SHMH. Rekan-rekan media, saat ini kita akan merilis kesekian kali pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, di mana rilis tersebut terkait dalam pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang oleh Subdit 2 Perbankan Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Direktur, yang mana kita ketahui bersama dari pelaku yang ada tadi itu merupakan bagian jaringan yang sudah ditangani oleh Polda Metro sebelumnya. Jadi ada beberapa pelaku yang sudah ditangani oleh Polda Metro yang saat ini sedang kita kembangkan atau Bareskrim kembangkan dalam kasus yang akan kita sampaikan saat ini. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian rilis dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bapak Brigjen Pol Helvi Asegaf. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Pestama PPATK, Bapak Irjen Pol Albert Sianipar. Yang kami hormati Direktur D Jampidum, Bapak Dr. Sugeng Rianta. Yang kami hormati Bapak Kabak Penum Ropenas di Humas Polri, Kombes Pol R.D. Janiagung. Yang kami hormati Wadir Tibet Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Den Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 2 Tibet Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso, para kanit, para penyidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan press release pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana transfer dana dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 dan diungkap rekan-rekan penyidik dari Subdit 2 Perbankan di Tibet Eksus Bareskrim Polri
Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LPP 311 bulan Juli 2025 tanggal 2 Juli 2025 serta surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 646 7 Romawi 22 225 Diksus tanggal 3 Juli 2025. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang, serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Baris Krim Polri, dan atas adanya laporan tersebut penyidik 2 subdit perbankan Diksus Baris Krim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri, kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP 50 tahun selaku kepala cabang pembantu yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH 43 tahun selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor yang pertama yaitu C 41 tahun dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia.
Yang kedua yaitu DR 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT 36 tahun dengan peran sebagai ex pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindahan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R 51 tahun dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT 38 tahun dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH 39 tahun dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu IS 60 tahun dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial NIP yang saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Barang bukti yang sudah kita sita, yang pertama uang sejumlah 204 miliar rupiah, 22 unit handphone, 1 buah hard disk eksternal Seagate SRDOOF 12 TB, 2 buah DVR CCTV, 1 unit mini PC merek HP 260 G4 dengan nomor produk 9UP52AB. Yang terakhir yaitu 1 buah notebook Asus ROG. Persangkaan pasal yang dilanggar: tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar. Yang kedua, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Ancaman hukuman yaitu 6 tahun